Halo guys, jadi malam hari ini kita akan mereview sebuah produk yang baru aja datang di Indonesia. Lightning Flight One H7. Wah, terbaik ini. Pakai MCU H7, ini 10 kali lipat dibandingkan MCU F7. Mantap. Isinya itu ada yang paling penting, hati-hati kalau menggunakan mau jumper solder. Dalamnya itu ada juga gourmetnya 4 sama si FC nya itu sendiri. Ini yang versi Flight One dengan pakai solder, ini pakai soket. Nah, jadi di sini saya menggunakan setup aku menggunakan Hobbywing 60 ampere dengan motor Maverick. Di sini karena FC-nya itu soket semua, jadinya aku pakai soket juga. Di sini pakai kabel harnessnya bawaan ESC 10 pin ke 10 pin. Jadi nanti tinggal di remap si pinnya, ground, feedback, current karena sini cuma pakai current, dan output motor. Setelah itu si ke FC-nya juga sesuaikan. Di sini untuk ke feedback, ground, current, sisanya motor. Oke. Next yang mau dibuat itu kita pasang dulu si gourmetnya. Sesuai petunjuk dari si Flight One, MCU itu harus menjauh dari ESC. Jadi ntar posisi FC-nya itu adalah tegak seperti ini. MC di atas dengan gironya tuh berada di bawah menghadap ESC. Ini gironya. Oke, berarti gourmetnya kita buat agak tinggi posisinya. Sini butuh pinset. Nah, ini pinset. Ke H7 ini kelebihannya itu ya pertama dia pakai MCU H7 ya, yang pasti lebih cepat ya. Yang kedua itu dikarenakan dia pakai MCU H7, jadi bisa pakai Cerebro atau AI filtering. AI di filtering sini masih baru ya kita di dunia drone ya. Terus pakai vector OSD. Nah, OSD cuma kalau per hari ini sih masih tampilannya masih sama seperti yang Revolt OSD ya, karena ya ngejar keluar sih ya, jadi ngejar si performance dari terbangnya dulu sih, jadi nggak terlalu dikejar untuk yang OSD nya. Tapi next bakalan bisa di customize, jadi tampilannya seperti Radix. Kalau kita tahu Radix kan juga pakai vector OSD. Nah, ini kita pasang gourmet dulu. Nah, satu lagi si H7 ini sih katanya punya back yang lebih bagus dibandingkan Revolt untuk di 6S. Jadi sanggup menghadapi spike dari 6S. Kalau dulu di Revolt sangat rekomen kalau misalnya dipakein caps lagi di V-bed. Cuma kok di sini sih belum tahu ya, karena belum pernah coba dan ini perdana. So far so good. Oke, tampilannya ini V-bednya juga udah
sesuaikan dengan posisinya si ESC. Jadi menyesuaikan, tinggal colok. Nah ini karena untuk si ESC itu kan pakai 10 pin, dan untuk si RX sama TX nya juga pakai 10 pin, jadi butuh soket 10 pin tambahan lagi. Ini aku ambil dari ESC juga, cuma next harus di remapping lagi sih, remapping lagi. Nanti posisi seperti ini nanti akan di remapping. Dan untuk si receiver itu juga menggunakan soket ke TX1 sama RX1. Di sini saya pakai crossfire. Nanti tinggal di remap lagi nih posisinya biar lebih estetik. Dan oh ya, dan si FC ini juga, ini sebenarnya bisa 20x20 sama 30x30. Tinggal dipotong aja nih, ada bagian dipotong. Kalau mau pakai 20x20, gormetnya taruh dalam. Dan satu lagi, karena FC dan ESC saya ini VTX saya itu pakai 5 volt, pakai Unify 5 volt di atas ini, sehingga tidak perlu lakukan jumper. Karena basicnya itu output dari video sama VTX itu adalah 5 volt, jadi tidak perlu lakukan jumper. Dan apabila mau dipakai VTX yang versinya lebih HV seperti Unify HV atau RAM atau apapun itu, ada kapasitor yang warna hitam ini harus dilepas dulu. Nah kapasitor dilepas dulu itu sih kayak cukup gampang ya, pakai solder langsung ditempelin aja, langsung kebuka. Agak banyak timah, tempelin bisa terangkat. Baru bisa dilakukan jumper. Mau pilih camnya itu mau pilih tengah ke bed atau ke 5 volt. Cuma sih pasti kalau untuk jumper kita ke Philippine bed ya. Gitu. Oh iya, dan satu lagi kalau untuk crossfire itu bebas ya, kita mau pilih. Nextnya tuh bahkan saat ini masih belum bisa telemetri, tapi sesuai dari permintaan dari si pembuat, si Preston, bahwasanya RX1 dan TX1 itu nanti bisa di swap otomatis. Jadi sebenarnya kan kalau dari TX1 dari receiver itu kan masuk ke RX di FC dan sebaliknya. Tapi kalau misalnya untuk di H7 itu kita bebas, mau TX masuk ke TX, RX masuk ke RX. Nanti si H7 nya sendiri itu yang bakal ngerubah, nge-swap sendiri. Jadi nggak usah takut kalau kita salah nge-wiring gitu. Jadi itu saja sih, ini saya coba rakit dulu. Oke guys, jadi kembali di sini aku udah wiring, repin lagi kabel apa aja yang digunakan untuk soket video in sama soket untuk kamera sama VTX yang berada di sini. Nah, kalau misalnya ini, jadi aku repin ini adalah untuk ke kabel si kamera, dan ini untuk input si VTX, untuk input VTX. Di sini untuk video, dan sini untuk semua audio. Ground VTX mana? Nah, untuk biar video itu jernih, aku selalu menggabungin groundnya kamera sama groundnya si VTX. Jadi tidak ada noise noise yang diakibatkan karena ground itu jauh. Di sini tuh groundnya untuk kamera sama VTX tuh jauh letaknya, di sudut sini dan di sini, bisa dilihat di diagram juga. Jadi menurut aku sih ya, cuma belum tahu sih kalau belum dipakai. Menurut aku sih itu bakalan bikin ada noise issue karena grounding yang jauh. Nah jadinya
aku langsung gabung aja ground untuk si VTX sama video, nanti jadi dari dua kabel menjadi satu untuk si VTX sama si video menggunakan kabel yang ini. Itu untuk powernya sendiri terpisah, tapi groundnya yang gabung. Nah, untuk RX nya sendiri ini aku sudah coba buat tadi, bisa lihat diagram juga. Kalau untuk yang di H7 ini, karena nanti bakalan ada penambahan telemetri, aku langsung bikin pakai semua kabel RX sama TX nya. Jadi memang di sini langsung akan pakai Crossfire Nano, langsung ngikutin diagram si soketnya si H7 yang dipakai. Untuk receiver, word yang dipakai itu word 1. Jadi word 1 itu berada di sini dengan posisi kabel ground positif, terus ada si RX sama TX, atau kalau nggak kebalik ya. Nah, tapi keunggulan H7 itu kayak tadi awal aku bilang, bahwasanya meskipun RX itu kebalik, meskipun kita dari receiver ke FC itu buatnya dari ini TX, RX dan RX, itu masih tetap bisa nyambung, karena si H7 ini bakal nanti nge-swap otomatis RX TX tersebut. Jadi kita nggak usah perlu panik. Dan nanti juga apabila nggak kayak Revolt OSD, kalau misalnya kita mau pakai seri FrSky atau yang bisa dibilang, kalau FrSky kan pakai sinyal uninverted, inverted. Semua produk FrSky itu pakai yang inverted. Ini kita nggak perlu ada jumper lagi untuk solder, jadi otomatis langsung dirubah sama si H7 nya sendiri. Jadi sama kayak Betaflight, sinyal S-Bus itu ada beberapa FC yang apabila dia pakai S-Bus, nah itu bisa kita rubah dari inverted menjadi uninverted dan sebaliknya, itu menggunakan CLI. Khusus H7 ini, begitu setup wizard pertama kali, dia bakalan nentuin input dari receiver yang dimasukkan ke TX1 itu uninverted apa inverted. Gitu. Cuma jangan ngikut lihat warna dari yang saya colok ya, ini karena kabel silikonnya agak keras, jadi saya nggak mau repin, jadi ngikutin aja grounding 5 volt, yang putih 5 volt, dan TX dan RX gitu. Oke, selanjutnya kita coba nge-rip wiring si H7 FC dan SC nya. Oke, selanjutnya kita, karena model soket jadi lebih gampang, lanjut kita tinggal masukkan soket aja langsung ke SC. Oke, lalu tadi udah kita wiring ulang ya, jadinya seperti ini kondisi wiringnya, terpisah tapi grounding nyatu. Nah, oke, ini untuk kabel remote si kamera. Oke, langsung kita colok ke bagian sini untuk si VTX sama power. Oke, merapikan kabelnya ini ya. Oke, sip. Ini untuk ke si kamera. Coba. Oke. Oh ya, dan satu lagi aku pakai ini semua 5 volt ya. Jadi nggak ada cabut resistor sama sekali, main soket aja semua.
Oke, lanjut ini ke FVTX. Sip. Langsung perdana kita colok typo. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, semua menyala dengan baik. Sip.